Saya ini tidak pernah selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah menyerang atau insulting atau underestimate other religion and other faith, terutama Christian and Catholic. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Louis Prasetyo. Kita akan bahas soal Kainama lagi, yang mana Kainama di sini dia mengatakan, bukan mengatakan sih, dia merasa diri sok-sok luar biasa yang tidak pernah menjelekkan Kristen, yang seakan-akan dia orang yang paling benar, tidak pernah penistaan agama gitu loh. Makanya saya agak geli dengar videonya dia. Bahkan dia dengan beraninya mengatakan, cek rekam jejak saya, mana pernah saya jelek-jelekan Kristen. Kainama, kamu ini lo kok bisa kayak gitu. Ya, kita akan dengar aja videonya ya. Ada hal yang ditawarkan oleh yang aku hormati ya. Aku tidak pernah boleh silakan cek jejak digital Kainama. Saya ini tidak pernah selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah menyerang atau insulting atau underestimate other religion and other faith, terutama Christian and Catholic. Tidak pernah. Karena apa? Karena itu bukan masalah saya. Kok bisa dengan berani-beraninya dia bilang katanya dia tidak pernah jelek-jelekin Kristen dan suruh jejak digitalnya cari. Ya, kita coba cek jejak digitalnya aja. Apakah dia tidak pernah menjelekkan Kristen? Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan, itu lahir dari hasil persetubuhan, dan dia lahir dari anak darah Maria. Tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Kaisar, gubernur perwakilan Roma yang ada di tanah Yudea Galilea, tanah Palestina sekarang, negara Israel sekarang. Berarti yang lebih hebat mana? Tuhan Yesus atau Pontius Pilatus? Loh, ini fair-fairan aja, ditulis kok di situ.
Ditulis yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti Tuhan jadi warga negara dari seorang pemerintah yang namanya Pontius Pilatus. Terus Ustaz. Ini seru nih, makin kesini makin seru. Asik deh. Nggak rugi ngundang saya. Ustaz. Sombong, udah hitung sombong. Terus. Disalibkan. Jadi udah menderita sengsara, disalibkan oleh siapa? Pontius. Pontius hebat, bisa paku Tuhan. Siapa yang paku itu? Tak disalib. Pontius. Tuhan dipaku. Astagfirullahaladzim. Preman Priuk takut sama Pontius. Oke lah, Ambon preman Priuk lah, debt collector lah. Debt collector Priuk yang paling gede badannya suruh ke Pontius, takut dia. Kenapa? Tuhan saya dipaku sama dia. Terus habis disalibkan mati. Tuhan dibikin mati sama Pontius. Dahsyat ini Pontius. Terus Ustaz. Dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan. Dikuburkan. Siapa yang nyari tanah kuburannya, yang ngegali siapa? Tuhan mati. Yang manggul siapa? Tuhan. Ada yang bisa manggul Tuhan. Itu Tuhan dimandiin dulu nggak nanti? Oh, dimandiin, Bible mencatat orang-orang Kristen percaya bahwa Tuhannya dimandiin dulu baru dikafani. Nah, bingung ukuran Tuhan seberapa. Kainnya butuh berapa, Ustaz? Dikubur. Lebih hebat tukang gali kubur daripada Tuhan, orang dia yang ngegaliin. Dikubur, dan ini yang serem nih Ustaz. Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini bukan kata saya, orang Kristen. Kitab sucinya doa yang paling tinggi yang bilang dia turun ke dalam kerajaan maut. Turun, Ustaz perhatikan, turun ke dalam kerajaan maut. Ini kemana nih? Iya, kemana? Kerajaan maut itu di mana? Iya, terus. Apa namanya? Iya, alam barzah. Tempat alam maut, ada penghukuman yang abadi. Ada api. Neraka, hell. Nar. Tuhan dipaku, mati, dikubur, masuk neraka. Dari mana mereka memuliakan Yesus? Dari mana? Dari mananya? Saya nggak ngerti. Orang Islam memuliakan Yesus apa adanya. Dia adalah Nabi Allah. Kelahirannya ajaib. Karena tanpa persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, Maryam ada surat khusus untuk beliau, Ibunda Isa alaihissalam, untuk menghargai bahwa dia perawan yang menerima kun fayakun jadi. Jelas orang Islam. Orang Islam mengatakan dia mengumpulkan tanah, ditiup dan tanah itu terbang bagaikan burung. Dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dimuliakan Isa. Bukan jadi Tuhan terus masukin neraka. Ayolah fair-fairan lah kita lah. Gak usah yang muluk-muluk. Ini distorsi buat iman Islam. Ini distorsi. Kebangkitan tubuh. Ya, kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Jadi nanti katanya, setelah Yesus itu ya melakukan tugasnya yang kedua setelah dia turun, itu orang-orang yang meninggal itu bangun, Ustaz. Yang tadi zombie ini udah kacau, ini udah film Hollywood, ini film Prime, film Optimus Prime ini, film Bumblebee lebih bagus daripada ini. Ini udah kacau-kacau. Jadi katanya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi dia bilang kebangkitan tubuh, kebangkitan daging. Jadi bangun, Ustaz. Jadi gimana, kayak film horor. Ini sebetulnya nih doa apa film horor. Lebih sering bangun dari kubur, itu aja diulang-ulang. Serem jadinya. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan kacau balau seperti ini. Ya, kita sudah lihat semuanya. Silakan simpulkan sendiri siapa yang sebenarnya bohong, saya atau Kainama. Ya, kalau waras sih pasti tahu ya, apa yang dibilang Kainama ini keliru gitu loh. Masa dia suruh jejak digital cari, ya banyak banget melimpah di dalam komputer, di dalam internet, semua limpah ada. Ya, bertobat Kainama ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan cuci tangan ketika kamu sudah jelek-jelekin Kristen. Bertobat
Kalau tidak, ya jangan bilang gitu. Bilang aja, cek semua jejak digital saya pasti banyak menjelekkan Kristen, kan harus gitu. Jujur aja. Harus jujur ya, pakai nama ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.